kawan media semua, ini juga sekali lagi sebagai jawaban saya atas semuanya. Saya sudah tanya kanan kiri ke kiai-kiai, ke para guru, para alim ulama. Jawaban semuanya adalah bahwa saya boleh menyampaikan kebenaran. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ini juga udah pernah saya sampaikan bahwa hal yang terjadi pada saya dengan izin Allah ini adalah karena awalnya salah sangkanya seseorang yang mulia yang pernah berjasa dalam hidup saya, tapi salah sangka menyangka bahwa saya adalah orang yang sangat tidak beradab, orang yang sangat tidak berakhlak, orang yang sangat jahat, yang sangat buruk. Dan kemudian datanglah sifat hasad, hasud, iri dengki dari seseorang yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang juga saya yakin semuanya karena salah saja. Dan ini adalah perbuatan setan yang sama-sama kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak saling menghujat, tidak saling mengorek kejahatan, tidak saling mengorek keburukan, kesalahan yang pastinya ada. Pada tahun 2005 saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibawa ke televisi oleh seseorang yang menganggap bahwa itulah pertama kalinya saya ke televisi dengan segala ketawaduan dan kerendah hatian sebagai seorang pemula di depan seorang kaya raya yang konglomerat dan juga sahabat saya, salah satu wartawan senior di salah satu koran Islam terkemuka. Ya, saya tidak banyak bicara kecuali berterima kasih dan mengiyakan. Tapi saya sudah masuk TV dulu sebelumnya dan bahkan sudah ada di radio, ya salah satu radio paling terkenal sepanjang tahun 2004. Dan 2005 ujung itulah saya juga masuk ke salah satu TV juga, TV swasta paling terkemuka, dan kemudian membesut sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Ala kulli hal, peristiwa saya dibawa ke TV sekali-kalinya itulah dianggap sebagai sebuah jasa yang luar biasa dan saya tidak menampik. Benar-benar itu saya sangat kenang bahwa tetap itu adalah sebuah proses dari sebuah perjalanan. Dan disinilah saya belajar memang saya tidak bertata krama, tidak berakhlak. Sebab orang itu mencintai saya dengan tulus, orang itu mencintai saya dengan ikhlas. Saya sampai tidak pernah berani menyebut nama, khawatir benar kemudian orang membenci beliau dan kemudian berdampak pada ekonominya, berdampak pada usaha restonya. Dan ini saya sampaikan di Istiqlal tahun 2014 ketika beliau kemudian naikin 2 file pertama ke YouTube yang disitu penuh dengan narasi kemarahan dan kebencian. Saya liatin bolak-balik 2 file itu, ya, dari peristiwa 2005 ke 2014 kurang lebih. Narasinya ternyata memang berasal dari saya tidak tahu diri, saya memang kurang akhlak. Nah, dari sinilah kemudian teman-teman mesti hati-hati dengan hal kecil, karena hal kecil ini kalau tidak di-maintain akan menjadi hal yang sangat besar. Dan kemudian ketemu momennya karena masuk dengan memukul saya dengan izin Allah lewat kekurangan saya dan kesalahan saya yang nanti akan saya ceritakan. Sampai sini kemudian saya liatin apa kesalahan saya, kok orang yang mencintai saya sampai sebegitu rupanya gitu. Saya liatin dua file YouTube di tahun-tahun pertama itu. Ternyata ketemulah bahwa tahun 2005 itu saya disedekain, saya garis bawahi ya, disedekain mobil kesayangan beliau, bukan mobil Hammer ya, waktu itu beliau udah ada mobil Hammer dan udah ada mobil yang lainnya luar biasa, jaringan restonya juga top. Beliau punya mobil Elf, tapi Elf itu yang dibanggakannya karena udah disulap demikian rupa mobil Elf itu menjadi seperti rumah berjalan. Dan ketika saya diminta untuk ceramah di keluarga besar karyawan dan outlet manager gitulah dari beberapa cabang di Jakarta dan sekitarnya, beliau bercerita saya mencintai sedekah. Saya bahkan sedekahnya 30% kata beliau. Dan saya mewajibkan mitra-mitra saya apa franchise gitu apa-apa gitu, itu juga sedekahnya ya gede gitu. Tapi saya pengen kamu, kata dia itu bercerita tentang sedekah supaya sama semuanya. Datanglah saya. Nah, kemudian ketika datang seperti biasa,
Saya bercerita tentang sedekah dan saya nyuruh sedekah. Namanya juga saya ceramah tentang sedekah, maka saya nyuruh sedekah. Nah, peristiwa itu sebenarnya dilihat oleh beliau bahwa itulah yang menjadi kebiasaan saya ketika saya bercerita tentang sedekah. Memang saya seperti nodong, memang saya seperti maksa, tapi terserah. Bukan nodong dan maksa lalu saya gondol, hampir nggak pernah. Dari 1999 saya ceramah tentang sedekah sampai kemudian 2021 ini, saya bahkan mempersilahkan teman-teman secara publik bila ada yang benar-benar saya bawa sedekahnya dari acara sedekah, dari acara panitia, acara amal, lalu saya bicara sedekah, maka ngomong aja. Ada satu aja saya berhenti jadi ustadz. Perasaan saya nggak pernah gitu, hampir nggak pernah, kecuali panitianya emang nggak ada tujuan sedekahnya kemana. Kalau itu ya mau gimana ya, saya terima saja, tapi mengkondisikan enggak. Dan itu beliau tahu persis, karena ketika kemudian saya selesai ceramah tentang sedekah 2005 di salah satu outlet beliau di Bintaro, itu saya suruh sedekah, dan sedekahnya kemana saja dalam bentuk silakan ditulis sedekahnya apa tanpa usah dikasih nama. Terus kemudian saya cari kertas, saya bagiin kepada semuanya, dan semuanya mengisi tanpa saya tahu siapa namanya dan bakal kemana. Nah, di salah satu kertas itu ada isinya mobil. Nah, mobil kan nggak mungkin karyawan-karyawannya itu. Terus saya liatin beliau, ini bapak, iya buat kamu nih, buat kamu, buat saya loh, bukan dipinjemin. Dan di hari itu pula mobilnya itu saya sedekain. Nah, di sini letak kesalahannya. Mestinya saya bilang dulu pada beliau, tapi saya nggak bilang. Di pertengahan jalan saya kontak dengan istri saya, waktu itu masih zamannya Ratelindo. Dan saya memang naik motor ketika beliau bilang masih miskin, dan saya terima. Tapi 2001 dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya udah matur kiai-kiai juga, boleh nggak menyampaikan ini? Mereka bilang ya sampaikan aja sebagai sebuah kebenaran. Nah, 2001 saya itu udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah, ini saya hati-hati ngomong begini nih, takut sombong gitu. Tapi ya bismillah nih saya sampaikan. Kemudian 2003 udah pakai Mercy dengan izin Allah, bahwa saya datang pakai motor. Ya saya emang suka motor, saya juga anak motor gitu ya. Lagian deket ngapain juga bawa mobil itu, dari daerah Bilangan Ciledug Cipondo ke Bintaro macet lah, mendingan naik motor gitu, bisa lihat kampung ke kampung gitu kan. Nah, hari pertama 2005 itu saya disedekain mobil, hari itu juga saya sedekain lagi, dan mobil sampai sekarang masih ada. Nah, katanya mau diperkarakan lagi tuh mobil sebagai perkara baru ya, dari 2000 sekian belas. Wah, sekian markas kepolisian, orang dipakai sana sini untuk kemudian melaporkan saya. Alhamdulillah, saya nggak pernah berlindung di balik ketek siapapun, nggak pernah berlindung di balik kemudian rezim ini rezim itu, nggak pernah. Saya jalanin, tanya aja polisi-polisi yang mereksa saya, nggak dipakai duit juga. Gitu. Makasih deh, panjang lebar nih jadinya. Makasih teman-teman media, makasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yusuf Mansur enggan berkomentar soal 3 gugatan perdata sekaligus yang memberondong dirinya. Ustadz Yusuf Mansur hanya menyampaikan komentar singkat, tunggu selesai sidang kita hormati hukum. Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur enggan berkomentar banyak soal sejumlah gugatan yang memberondong dirinya, yang diajukan terhadap dirinya. Sebagaimana diketahui, setidaknya Yusuf Mansur menghadapi bukan hanya 1 tetapi banyak sekali 3 gugatan sekaligus, 3 gugatan perdata saat ini. Agenda sidang perdata dari ketiga-tiganya, 3 gugatan itu berlangsung seluruhnya di lokasi yang sama, Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang. Salah satu gugatan yang dialamatkan kepada Ustadz Yusuf Mansur adalah dugaan ingkar janji atau wan prestasi terkait dana investasi, uang patungan usaha, hotel, serta apartemen haji dan umroh. Inilah gugatan yang paling ramai karena Ustadz Yusuf Mansur digempur sekaligus oleh 12 orang penggugat. Beliau, Ustadz Yusuf Mansur sendiri, enggan menanggapi soal kasus-kasus yang tengah dihadapinya, lantaran menghormati proses hukum yang kini tengah berlangsung. UYM mengatakan bahwa kalau soal sidang kayaknya biar nunggu persidangan semua selesai ya, hormati hajas hukum. Ustadz Yusuf Mansur mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa pihak yang menggugat dirinya. Dan bila ada informasi dari pihak saudara-saudara sana
saudara-saudara saya yang ada di pihak penggugat yang sudah teramat baik sama saya, nggak apa-apa, naikin aja, beritakan saja dari sana aja dulu, kata Ustadz Yusuf Mansur. Kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur juga lebih banyak diam atau bungkam, tidak banyak memberikan komentar. Setidaknya ada 12 orang yang melayangkan gugatan perdata lantaran dugaan menjadi korban ingkar janji alias wan prestasi berkait dana investasi uang patungan usaha hotel dan apartemen. Sebagai informasi, selain menggugat Ustadz Yusuf Mansur sebagai tergugat yang kedua, 12 orang itu juga ikut menggugat PT Inex Arsindo, tergugat pertama, dan Bapak Jody Brotosuseno yaitu tergugat ketiga. Jadi ada 3 yang tergugat, Yusuf Mansur, Jody Brotosuseno, dan PT Inex Arsindo. Berdasarkan pada gugatan itu, Yusuf Mansur diwakili oleh kuasa hukumnya mengikuti agenda sidang perdata di Pengadilan Negeri Tangerang pada awal Januari yang lalu. Ustadz Yusuf Mansur sendiri tidak menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang itu. Ariel Mokhtar, kuasa hukum Yusuf Mansur, cenderung bungkam, tidak banyak cakap soal kasus yang menimpa kliennya. Jadi gini teman-teman, saya hanya menjelaskan proses sidangnya saja. Saya tidak akan bicara mengenai materi gugatan, karena materi gugatan termasuk wilayahnya penggugat. Ini masih sidang pertama. Begitu penjelasan kuasa hukum Yusuf Mansur, Ariel Mokhtar. Kasus wan prestasi investasi hotel adalah klaim gugatan 12 penggugat. Ikhwan Tony, kuasa hukum 12 penggugat itu, mengatakan bahwa para kliennya melayangkan gugatan terhadap Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan karena para tergugat itu tidak kunjung mencairkan dana hasil investasi para penggugat. Para penggugat adalah mereka, para investor penanam modal yang ikut serta dalam program patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh yang dalam bentuk Hotel City. Padahal hotel atau apartemen haji umrohnya itu yang dibangun menggunakan dana investasi para penggugat sudah berwujud, sudah terjadi, sudah ada, yaitu Hotel City di kota Tangerang di Jalan Empoha. Oleh karena itu, para penggugat, 12 penggugat ini melayangkan gugatan perdata adalah kasus wan prestasi atau dugaan ingkar janji, bukan melaporkan Yusuf Mansur atas tindak pidana penipuan, karena bukan penipuan investasi, karena investasinya itu ada, yaitu Hotel City, tetapi wan prestasi atau dugaan ingkar janji. Ikhwan Tony, kuasa hukum 12 penggugat itu, mengatakan bahwa karena karakteristik atau sifat antara wan prestasi dengan unsur penipuan itu hampir sama. Kalau kita bedah dan bedakan itu nggak akan bisa, karena ini memang wujudnya ada, Hotel City, kecuali wujudnya tidak ada. Begitu penjelasan Ikhwan Tony, kuasa hukum 12 penggugat. Lalu Ikhwan Tony, kuasa hukum 12 penggugat itu, menjelaskan bahwa Ustadz Yusuf Mansur digugat melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH PER. Pasal itu berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.